Bencana itu adalah satu kejadian di suatu wilayah yang memiliki tingkat resiko yang tinggi yang berdampak pada kehidupan dan kehidupan masyarakat. Sebelum menonton video lengkapnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol atau tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Apabila tulisannya sudah berubah berwarna gelap seperti ini, itu berarti teman-teman sudah berhasil. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman akan langsung mengetahui update video terbaru kami. Kemudian tekan tombol like apabila teman-teman menyukai video ini. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran, silakan ajukan pertanyaan atau saran Anda di kolom komentar di bawah video ini.
Desa, Bapak Kepala Desa Purtanga, yaitu Bapak Hamsa M. Mato. Yang terhormat para aparat desa sekaligus staf dan jajaran Desa Purtanga. Pada hari ini acara sosialisasi penyuluhan dan pelatihan forum pengurangan risiko bencana Desa Purtanga, Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo. Hari ini pembukaan dibuka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Kepala Desa Purtanga sekaligus membuka acara sosialisasi dengan resmi. Bapak Kepala Desa diundang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dosen Bapak dosen pendidik UNG Provinsi Gorontalo yang kebetulan mahasiswanya ditempatkan di Purtanga sebanyak 10 orang. Bapak dan Ibu selaku pemberi materi pada kesempatan hari ini, para pengurus penanggulangan bencana alam Desa Purtanga, para seluruh aparat desa, para didik mahasiswa, para yang hadir pada kesempatan ini. Untuk forum pengurangan risiko bencana alam kebetulan dilaksanakan di Purtanga oleh mahasiswa KKS UNG dalam rangka membantu masyarakat yang kena musibah. Itu ada bantuan dari provinsi maupun kabupaten. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian sengaja diundang Linmas ini hari ini, tugas Linmas ini ada 3. Pertama, dalam rangka membantu pemerintah di bidang keamanan. Kedua, untuk membantu masyarakat yang kena musibah. Itu Linmas Pak, kebetulan Linmas pertanyaannya ada 20 orang. Ini baru sebagian, terdiri dari 5 dusun, 1 dusun 4 orang. Mereka sudah berikan insentif walaupun tidak sesuai dengan harapan 100.000 per bulan, tapi itu bukan tujuan kita. Kita sebagai masyarakat untuk mengabdi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat supaya dia sejajar dengan masyarakat yang sudah berumur. Dan memang saya sampaikan berhasilnya atau tidak, mahasiswa di Purtanga tergantung pada mahasiswanya. Ya seperti itu. Dan saya sudah banyak kali terima mahasiswa, mungkin ke-8 atau ke-9 kali. UNG mungkin sudah 4 kali dengan ini, dan rata-rata mereka ini berhasil. Kemarin Pak itu 30 orang, hampir Desa Purtanga itu ya alhamdulillah untuk kemarin itu sukses. Sehingga kegiatan terakhir itu ada penutupan yang begitu meriah. Kita kerjasama dengan mahasiswa untuk bagaimana caranya menanggulangi kekurangan. Dan kami mohon maaf apabila dari Pak dosen pembimbing banyak kekurangan yang mungkin terutama mahasiswa mungkin biasanya tidur beralaskan kasur, mungkin di sini memang biasa-biasa. Saya bilang kemarin itu cuma pindah kos dia. Biasanya seperti itu. Saya siapkan dapur karena ini tangguh bencana. Ini dapurnya sih mungkin apa saja bawa di situ makan bersama. Alhamdulillah saya bisa terpampak. Kalau saya sudah lapar saya makan di situ sama-sama dengan mahasiswa. Bagaimana cara menanggulangi masyarakat yang kena musibah? Dulu untuk Purtanga tidak ada yang longsor, cuma orang yang sering-sering bisa membantu kita kegiatan di desa. Kemarin kami ada rapat di provinsi dalam rangka penerimaan bantuan rumah simulan sebanyak 65 unit. Kalau untuk Purtanga sudah hampir selesai persyaratan, ini bisa membantu masyarakat terutama kakak miskin. Kerjasama yang baik antara lembaga dan masyarakat UNG bisa melahirkan mahasiswa yang sebentar nanti akan menjadi pemimpin yang baik ke depan untuk diharapkan sebagai pemimpin
berat, musa dan paksa. Saya atas nama pemerintah desa hari ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengurangan risiko bencana alam di desa Petang kami buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sebelumnya acara sebelumnya yaitu acara inti pada siang hari ini yaitu sosialisasi tentang penyuluhan dan pelatihan forum dan relawan pengurangan risiko bencana oleh anggota BPBD Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nasaru yang akrab disapa Bapak Monas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang saya hormati. Sebelum saya memberikan sosialisasi, karena ini kegiatan ada dua. Yang pertama sosialisasi, lalu yang kedua untuk pelatihan tentang desa tangguh bencana. Jadi ada di kita ada semboyan, ya, atau ada satu yel-yel, ya, yel-yel. Kalau saya bilang mau izin ya? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Atau saya bilang hai, jawabannya halo. Karena posisi sekarang waktu tidurnya ini, ya. Halo. Hai. Oke. Saya coba ya, kalau paginya tangannya harus ya diangkat. Pagi, pagi, pagi. Saya coba dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sudah kompak, cuma suara masih antara ini tidur dengan ya. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, saya coba buka dulu satu kejadian yang terjadi di tetangga kita. Ya, ini kejadian banjir bandang di Manado. Ya, mungkin kita bisa lihat begitu ganasnya banjir ini sehingga menelan korban rumah. Ya, ini yang sebelumnya tidak diprediksikan akan terjadi banjir, tapi dia memiliki potensi, ya, karena di dekat aliran sungai. Nah, seperti inilah kondisi kalau ketika terjadi banjir. Ya, ini salah satu jenis bencana yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Ya, mungkin saya ingin membuka mata Bapak Ibu terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya, ini tsunami di Jepang 2011. Ya, seperti inilah kondisi kalau terjadi tsunami. Ini tsunami itu sudah siap, bangunannya sudah siap. Kalau kita bangunannya, kalau ketika terjadi tsunami ya habis. Kita tidak bisa memprediksikan kejadian ini tiba-tiba. Tidak mungkin kejadian misalkan tsunami atau gempa ada pemberitahuan 3 hari sebelumnya di desa Potanga mau terjadi gempa hari ini. Tidak bisa kita prediksikan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri sesiap mungkin tanpa harus diperintahkan. Inilah tujuan kita di dalam hal pemberian materi untuk
bagaimana cara kita melihat potensi-potensi yang ada di daerah atau desa petana. Bencana itu adalah satu kejadian di suatu wilayah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi yang berdampak pada kehidupan dan kehidupan masyarakat. Forum ketika pada prabencana, ya, apa yang dilakukan forum untuk prabencana, yaitu melakukan satu kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan bagaimana membantu masyarakat, merubah mindsetnya masyarakat terhadap bencana. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi non struktural memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap apa itu bencana dan bagaimana ketika terjadi bencana apa yang mau dibikin. Misalkan banjir, Bapak Ibu, kalau banjir di sini jelas tugasnya forum untuk memberitahu masyarakat. Ini kita sudah buat titik evakuasi, kita sudah buat jalur evakuasi, ya. Jadi diberikan perhatian kepada masyarakat, diberi ketahuan. Artinya sosialisasi terhadap bencana itu seperti apa. Itu non struktural. Dan kita mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah, ya. Marilah untuk drainase yang sudah tertimbun dengan tanah itu dibersihkan lagi. Artinya mengajak masyarakat. Orang selamat dari bencana itu karena dirinya sendiri, ya. Makanya kita bentuk forum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas apa itu bencana, bagaimana masyarakat bisa menyelamatkan diri dalam situasi dan kondisi yang darurat. Jadi kita berikan pembekalan kepada masyarakat dan insya Allah akan dibantu oleh mahasiswa untuk pengumpulan data seperti yang saya katakan tadi, jumlah penduduk berapa, perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, terus tingkat pendidikannya, ya, tingkat pendidikan yang tidak sekolah berapa, terus yang SD berapa, cuma sampai SMP berapa, seterusnya. Terus pengesaksian umur 0 sampai 5 mungkin di form sudah ada, nanti tinggal Bapak Ibu isi saja form-form yang ada, menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi yang melaksanakan pengisian data itu hanyalah forum. Untuk mahasiswanya mengkawal, ya. Kalau tidak pahami, kalau tidak mengerti, tanya di mahasiswa. Mungkin mahasiswa juga punya pemikiran lain seperti apa, akan dimuat dalam suatu dokumen. Seperti kita masuk saja pada untuk form kedua. Form pertama tidak terlalu ini, ya. Manfaat penggunaan alat pra. Pra pemetaan. 1. Manfaatnya menemukan, memahami, mendokumentasi jenis dan sebaran ancaman, ya. Jadi yang pertama dibuat adalah peta, ya. Kalau di sini sudah historisnya, ceritanya hanya satu ancaman, misalkan apa, angin topan tadi, ya, katakannya, atau angin puting beliung. Kalau angin topan di sini belum ada, nah. Kalau angin puting beliung sudah sering terjadi, ya. Itu memiliki tingkat rutinitas kejadiannya seperti apa, tingkat indeksnya seperti apa, lalu jenis ancaman lain apa, misalkan gempa. Kalau gempa di mana-mana, ya, tergantung situasi dan kondisi yang ada di masyarakat itu. Di sini menemukan, memahami, mendokumentasi jenis, sebaran ancaman, aset berisiko, bentuk-bentuk kerentanan dan kapasitas. Jadi kalau kerentanan adalah kelemahan, kapasitas adalah kemampuan.
bentuk-bentuk dari kelemahan dan kapasitas dan aset-aset yang berisiko. Aset-aset yang berisiko itu seperti apa? Secara fisik dia bangunan rumah, ya, yang mungkin yang bernyawa seperti hewan, ya, ternak, ada sapi, ada kambing. Ini merupakan paling inti itu di manusia, aset berisikonya pada manusia. Terus kelemahan dari manusia itu sumber dayanya, kemampuan daya pikirnya seperti apa. Dan kapasitas merupakan kemampuan. Ya, kapasitas adalah bisa dibagi dari sisi fisik dan sumber daya. Jadi kalau bicara persoalan kerentanan, Bapak Ibu kira-kira masuk dalam kelompok rentan tidak? Oke. Dua, tiga. Oke, patah. Oke, lakukan saja sesuai kemampuan. Oke. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Oke, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Ilmu masing-masing kelompok. Oke. Di situ untuk lembaran pertamanya ada identifikasi aset penghidupan. Oke. Jadi kita lihat dulu struktur desa kita atau bentuk desa kita melalui data. Oke. Dari tabel ini kita bisa arah lingkungan lahan yang subur, air irigasi yang tersedia untuk para petani, contoh ya. Jadi ini yang dibutuhkan. Fisik infrastruktur saluran air irigasi untuk pembagian pengairan pertaniannya, lahan pertanian. Bisa paham? Sosial politik orang kelompok tani libatkan musrembang, hubungan saudara tetangga. Biasa kan kalau mencari bantuan ke pemerintah mesti ada syaratnya, mesti ada kelompok, betul tidak? Ya toh? Mesti ada kelompok baru bisa dapat bantuan. Bentuk kelompok. Jadi ini. Nah, untuk jenis penghidupan. Jadi ini contoh. Jika ada lagi tambahan silakan. Itu penentuan ini Masalah perencanaan kedaruratan sudah ada KSB di sini, jadi aman. Ada relawan-relawan KSB Data-data itu dicantumkan sebelah. Keadaan darurat. Misalkan keterangannya jalan ini yang putus-putus jalan, gitu. Ya. Terus yang diarsir warna merah ini sawah, diarsir yang warna biru ini ladang, misalkan. Atau yang warna hijau ini lapangan. Oke, untuk peta bisa 2 hektar pun kira-kira. Ada rumah baru ada lapangan. Oh di dusun ini ada sungai. Ada ternak, terus bahkan ada yang sampai mati. Dan manusia. Jadi ternak Oke, kita masuk ke yang berikut. Oke, bisa paham semua tadi kita? Salah peta udah? Kita masuk ke inventarisir ancaman dan ragam ancamannya. Ada jenis ancaman geologi, ragam ancamannya berupa gempa bumi, tsunami, longsor. Mungkin sudah disampaikan tadi sama rekan saya. Jadi nanti kita akan masukkan ke sini.
tabel yang berikut. Tabel 2.3, identifikasi jenis dan dampak ancaman. Oke. Jadi kita isi berdasarkan penilaian, kita beri skor. Contoh, jenis ancaman gempa bumi buat manusia, dampaknya ini kita kasih 3 kategori: sedang dengan untuk ekonomi, untuk fisik, alam, sosial, politik. Nanti kita nilai di sini bencana apa yang paling dikhawatirkan. Contoh, kemarau, terus angin puting beliung. Jadi kita klarifikasikan berdasarkan